Baik teman-teman, untuk malam hari ini ya, saya sampaikan tentang memotivasi karyawan untuk menghasilkan produk yang berkualitas ya. Tentang konsep dasar produktivitas ya. Produktivitas merupakan rasio ya, antara output ya, rasio output baik barang maupun jasa dibandingkan dengan input ya. Jadi antara keluaran dengan masukan, ya, antara hasil dengan modal, dengan sumber daya dan aktivitas kita. Ya, kalau ini lebih ada rasionya, ini namanya produktif. Ya. Kemudian produktivitas ini tidak bisa dilepaskan dari efisiensi dan efektivitas. Ya. Jadi orang dikatakan produktif jika bisa ya efisien dan efektif dalam seluruh aktivitasnya. Tuh. Kemudian tentang efisiensi ya, ini menjelaskan tentang tingkat kegiatan yang menghasilkan kuantitas output tertentu dengan konsumsi yang minimal dari input. Jadi bagaimana hasil ya, kuantitas banyaknya hasil, banyaknya produk, banyaknya keluaran dari suatu produksi, ya ini lebih besar ya tentunya dengan maksimal tentunya dibandingkan dengan konsumsinya diminimalkan ya, inputnya diminimalkan. Jadi itu dikatakan efisiensi. Kemudian kalau efektivitas ini menghubungkan antara output ya, menghubungkan output atau sasaran tertentu ya. Jika output sasarannya sesuai berarti dia efektif, bagus gitu ya. Ya, baik. Selanjutnya, ya, teman-teman, saya sampaikan tentang teori motivasi. Ya, ini paling tidak kita mempunyai gambaran nanti, ya, bagaimana dulu perjalanan tentang motivasi ini. Ya, sebelumnya, menurut Ebert dan Griffin, ya, 2009, motivasi merupakan seperangkat kekuatan yang menyebabkan orang mau melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Motivasi merupakan seperangkat kekuatan. Dengan motivasi itu orang punya keinginan, punya kekuatan. Ya, orang untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Nah, ini menurut Ibert dan Griffin. Selanjutnya ada beberapa teori motivasi. Yang pertama tentang namanya teori klasik. Ini disampaikan oleh Taylor ya. Frederick Taylor ini sangat terkenal dia, yaitu menyatakan menghasilkan produk yang murah dengan laba yang besar ya dan membayar karyawan. Jadi bagaimana menurut teori klasik ini menghasilkan produk ya sekecil-kecil produk yang sangat murah ya tapi dengan keuntungan yang besar. Dengan begitu dia akan bisa membayar karyawan dengan hasil yang lebih tinggi ya, gaji yang lebih tinggi. Itu teori klasik ya, Taylor. Yang kedua tentang teori keperilakuan awal. Ya, ini biasa dikenal dengan Hawthorne Studies ya. Menyatakan bahwa karyawan harus dibayar lebih agar lebih produktif. Jadi ini sudah mulai ke perilaku ya. Perilaku awal, bagaimana karyawan ini untuk mengangkat motivasinya agar lebih produktif ini harus diberi tambahan, diberi gain, diberi gaji yang lebih ya. Kemudian yang ketiga ini ada teori X dan Y ya, disampaikan oleh McGregor ya, Douglas McGregor, yang menyatakan ada teori X ya. Teori X ini orang pada dasarnya itu malas. Ya, ini ada teori X, ada teori Y, ya, dan tidak mau bekerja sama sehingga harus diberi penghargaan dan hukuman agar produktif. Jadi orang itu dasarnya ya sudah tidak mau kerja, ya, tetapi bagaimana agar dia mau produktif, maka harus ada reward, ya, harus ada penghargaan dia. Kemudian juga harus diberikan hukuman, diberikan punishment, ya, agar dia lebih produktif. Ya, ini teori X. Di dasarnya orang malas dan tidak mau bekerja sama. Kemudian ada teori Y, orang pada dasarnya ini semangat, ingin tumbuh terus ya dan berkembang. Kalau pengen usaha terus dia dikembangkan, motivasinya juga tinggi ya dan dia selalu ingin produktif ya. Jadi ini teori X dan teori Y, ada dua model ya yang disebut teori X dan teori Y.
satunya malas, satunya tidak mau bekerja sama, dan yang satunya punya keinginan, punya semangat, punya motivasi tinggi untuk selalu produktif ya. Itu tentang teori motivasi yang ketiga ya, teori X dan Y. Kemudian yang keempat ada teori kebutuhan, teori hierarki kebutuhan ya, yang ini disampaikan oleh Maslow dan ini sangat terkenal ya, yang disebut teori kebutuhan Maslow. Kenapa ini muncul? Bahwa manusia memiliki beberapa kebutuhan yang berbeda dan dia akan mencoba untuk memenuhinya. Jadi manusia dengan kebutuhannya yang bermacam-macam dan bagaimana dia bisa, maka Maslow ya, Abraham Maslow membuat teori kebutuhan ya, hierarki kebutuhan. Yang pertama kebutuhan akan fisiologi ya, sandang, pangan, papan ya. Jadi ini adalah yang pertama ya, yang paling bawah ya, bahwa seluruh manusia ini membutuhkan minimal, paras minimal fisiologi, sandang, pangan, papan. Kemudian yang kedua ada teori kebutuhan akan rasa aman ya, bagaimana nanti tentang pendidikannya ya, tentang hari tuanya harus ada jaminan dan ini, jadi nanti dia aman. Oh, kalau saya sudah tidak bekerja, kalau saya sudah tua nanti ya, kebutuhannya sudah tidak memikirkan itu, maka dia terus mencoba untuk memenuhinya. Yang ketiga kebutuhan akan sosial, interaksi ya, karena memang manusia tidak bisa sendiri ya, manusia makhluk sosial yang terus berinteraksi dengan lingkungannya ya, maka kebutuhan-kebutuhan akan silaturahmi mungkin, kebutuhan-kebutuhan itu. Kemudian yang keempat kebutuhan akan penghargaan diri ya, bagaimana orang ini ingin untuk dihargai ya, jadi dia ada keinginan untuk di lingkungan sosial tadi, bagaimana kebutuhan akan penghargaan dirinya ya, dia dihargai oleh lingkungan di sekitarnya ya. Jadi itu memang manusia butuh itu. Kemudian yang kelima kebutuhan akan aktualisasi diri, bahwa manusia ini sebenarnya punya potensi itu ya, yang dan ini yang memang puncaknya sudah, kalau sudah menghargai diri ya, dia kebutuhan akan dia dilihat oleh orang, mengaktualisasikan dirinya. Ini loh saya bisa ya, ini loh yang bisa saya kerjakan, itu aktualisasi diri. Jadi teori kebutuhan Maslow atau hierarki kebutuhan ya, ini sangat terkenal ya, Abraham Maslow. Ini ada 5 ini ya, fisiologi, kemudian rasa aman, sosial, penghargaan diri, aktualisasi diri ya. Kemudian yang kelima ini ada teori ERG ya. Ini disampaikan oleh Clayton Arthur ya. Ya apa? Yang pertama adalah existence. Manusia butuh eksistensi diri. Jadi dia menunjukkan dirinya, ini loh saya bisa gitu ya. Saya seperti ini gitu ya. Nah, itu butuh eksis dia, butuh diakui gitu ya. Yang kedua, relatedness. Dia membutuhkan berhubungan dengan orang lain tadi, tidak bisa sendiri ya. Jadi bagaimana manusia terus bersama-sama berkolaborasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, growth ya, pertumbuhan. DRG itu ya existence, relatedness, dan growth. Bagaimana terus ya manusia, kebutuhan manusia untuk terus adanya pertumbuhan ya. Jadi dia tidak akan stagnan, tidak mau dia stagnan, tapi dengan apa yang diberikan, dengan pikirannya, dengan pilihan yang dipunyai, dia ingin terus tumbuh ya, ada pertumbuhan dalam kehidupannya ya, itu yang memotivasi dirinya. Yang keenam, teori 2 faktor. Ini disampaikan oleh Herzberg ya, higien faktor dan motivasi faktor. Jadi faktor yang mempengaruhi itu secara higienis alami ya, dia terus bergerak secara alami ya, dia termotivasi karena memang dalam dirinya ada keinginan besar ya, secara alami tumbuh. Yang kedua, motivation factor. Jadi dia termotivasi ini karena ada yang memang memotivasi. Oke, ya ini ada motivasi. Jadi dari faktor yang karena memang diberikan motivasi, dia termotivasi karena tadi. Yang ketujuh ada teori pengharapan. Ya, karyawan termotivasi karena ada harapan. Ya, jadi seseorang karyawan, ya, ini dia motivasinya karena memang ada harapan di sana. Kalau saya bekerja di suatu perusahaan ya, ini
karena di sana ada harapan, entah jenjang karir nanti, apakah nanti pendapatannya yang terus meningkat, cukup lumayan, dan ya ini motivasinya karena itu. Yang kedelapan, teori keadilan. Keinginan karyawan untuk memberikan terbaik tergantung keadilan yang diterima. Ya, jadi karyawan di perusahaan tadi dia merasa kalau dia merasa adil dia akan memberikan yang terbaik. Ya tadi ada apa namanya keadilan dari misal dia lembur ya ada sesuatu yang sama di antar karyawan diberikan perlakuan yang sama. Kemudian tentang nanti juga karir juga tadi ada faktor keadilan di sana. Kemudian yang ke-9, teori model karakteristik pekerjaan. Ini oleh Heckman dan Oldham. Ya, bagaimana desain karakteristik pekerjaan dapat memotivasi karyawan di teori model karakteristik pekerjaan. Jadi dari karakteristik didesain sedemikian rupa ya pekerjaan itu sehingga karyawan itu melakukan itu senang gitu ya, semangat itu memberikan yang terbaik. Jadi karena pekerjaannya memang sudah pas mungkin dengan passionnya, dengan apa yang diinginkan. Jadi teori model karakteristik pekerjaan. Ya itu ya tentang teori tadi motivasi teman-teman.